Ya, selamat siang. Untuk melanjutkan materi tadi, kita akan masuk di aplikasinya untuk praktek program Value Plus dengan materi memasukkan nomor dan nama rekening. Jadi pertama kita akan masuk di programnya Value Plus. Setelah itu Anda masuk di passwordnya Finansil ya, nggak usah Value Plus karena pertama kali kan kita ngisi Value Plus, setelah itu kita ngisi yang baru perusahaan Stekom dengan grup Finansil, maka untuk passwordnya itu Finansil ya. Sedangkan untuk tahunnya 2021 ya, Anda milih Stekom ya, karena kita akan membuat perusahaan baru dengan nama Stekom. Kalau kemarin kita milihnya di sistem manager, tapi di buku besar ini kita akan milih pertama kali nanti Anda masuk ke maintain ya, parameter buku besar. Anda perhatikan parameter buku besar ini, Anda pilih satu, Anda aktifkan, ini diklik hanya manual ya. Setelah itu simpan. Setelah Anda simpan, Anda tutup. Nah, berikutnya untuk memasukkan nama ini tetap di maintain ya, di sini daftar rekening ya, memasukkan nomor dan nama rekening. Perhatikan di sini, ini aktiva lancar kita aktifkan, maka untuk kategori CA current asset ya, current asset sama seperti di sini. Ini Anda harus paham ya, tidak perlu dihafalkan, tetapi Anda tahu kalau CA itu adalah aktiva lancar ya, CA adalah aktiva lancar atau current asset yang dipakai ya, biasanya aktiva lancar. Aktiva tetap adalah FA, fixed asset. Kewajiban lancar adalah CL, current liabilities ya. Kewajiban jangka panjang LL, long liabilities. Nah, ini yang sering dipakai. Modal EG, equity ya. Pendapatan IN, income. Pendapatan lain other income. Beban atau biaya EX ya, expense itu beban atau biaya. Nah, kembali kita ke sini. Jadi ini adalah CA aktiva lancar, aktiva tetap. Perhatikan ini adalah FA, modal adalah EO ya, equity ya tadi ya. Ini untuk pendapatan ya, ini income, pendapatan. Terus kita masuk ke biaya ya, atau masuk ke beban. Nah, itu expense ya. Di sini istilahnya beban ya, bukan biaya. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang pertama di sini tadi, cara memasukkan rekening ya. Itu kita akan masukkan yang contoh seperti ini dulu. Nah, ini ada aktiva lancar ya, ada tingkatan 1 dan pengendali. Jadi kalau yang tidak bisa diposting atau contohnya apa ya, aktiva yang kelompok ya, kelompok aktiva seperti kelompok rekening. Maksud saya kelompok rekening aktiva lancar ini kan nggak bisa diposting. Yang bisa diposting ya sub-subnya ini. Aktiva lancar atau kelompok rekening itu 1, aktiva tetap jadi keterangan itu 1, modal 1, biaya 1, pengendali ya. Maksudnya itu di kelompoknya ini dia punya subnya ya. Jadi kelompok ini punya sub seperti aktiva lancar itu punya sub, ada kas ya, itu 2 di sini ya. Kas ini dibagi lagi, ada kas di perusahaan, ada kas di bank ya. Jadi ini 3, karena 3 apa, ini kan 1 aktiva lancar, 2 kas, 3 ini kas itu punya sub, maka di sini 3 kas di perusahaan. Kas ini 2 karena ada subnya, jadi iya
ya, jangan sampai salah ya. Ini, nah kas ini subnya kas di perusahaan. Kas di perusahaan nggak ada subnya lagi, maka tidak. Kas di bank tidak ada subnya lagi. Di sini pengendalinya tidak. Piutang, Anda lihat piutang sejajar dengan kas, maka 2 ya. Tingkatannya 2, pengendalinya tidak karena tidak ada sub. Aktiva tetap 1, pengendali ya karena ada subnya. Peralatan kendaraan ini tingkatannya kan setelah 1 2. Ini tidak ada sub ya berarti tidak. Ya itu caranya ya. Nih. Ya jadi aktiva lancar ini ya, kelompok rekening 1. Dia punya sub-sub maka pengendali ya. Aktiva tetap 1, dia punya pengendali ya. Hutang lancar 1, hutang lain-lain 1, modal 1, pendapatan usaha. Kalau ini kan kepala rekening semua ya, kepala rekening, maka kalau kepala rekening tingkatannya 1 dan pengendalinya ya, karena kan masih punya sub biaya. Subnya apa? Ada biaya gaji, ada biaya angkut, ada biaya listrik, ada biaya lain-lain. Maka di sini tingkatannya 2, pengendalinya tidak ya, pengendalinya tidak karena nggak ada sub. Beda dengan kas. Kas ini ada subnya, maka ini tidak boleh, tidak ya, tapi ya pengendalinya karena masih ada subnya. Kas di perusahaan, kas di bank ya. Maka di sini tingkatannya ya 3 karena ini setelah 2 kan 3. Kalau seandainya ada kas di bank BRI ya berarti ini tetap 3, tapi kas di bank BRI 4, ininya ya, BRI nya tidak karena bank BRI sudah cukup itu ya. Contohnya jadi untuk tingkat pengendali ya, tingkat pengendali dan ini rekening pengendali dan tingkatannya seperti itu. Nah kita akan mencoba untuk pengisian ini, sebentar saya ulangi lagi. CA tadi sudah current asset, fixed asset ya, equity, income, EX adalah expense ya ini. CA untuk aktiva lancar kan tadi kita ngisi 6 digit, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nolnya 4, FA nolnya 4, semua yang penting ini adalah 6 digit. Kas baru CA 0100 ya, CA 0101 karena ini ada subnya ya, 1 2. CA setelah 1 2 ya, setelah 1 2, setelah 2 3. Seandainya kita ngisi di sini CA 0101, nah ini karena ada subnya. Kalau nggak ada subnya, seandainya kas langsung piutang ya CA 0. Ini Anda mau ngisi 01 02 boleh ya, nanti kita isi. Kasnya ini kita abaikan dulu, nggak pakai pengendali ya, nggak pakai subnya. Nah kita akan masuk di sini, Anda tambah ya, Anda pilih tambah, pastikan di aktiva lancar, aktiva lancar CA ini ya. Untuk ngisi pertama, kode keterangan adalah CA, kita tulis CA ya, CA 6 digit. Ini kan sudah 2, berarti tinggal 1 2 3 4 6 digit. Keterangan aktiva lancar, kita pakai huruf besar ya, aktiva lancar. Nah di sini langsung Anda simpan ya. Ini kategori, ini biar saja seperti ini, Anda simpan. Nah akan masuk. Sekarang di aktiva lancar itu ada kas ya, ada kas, berarti kita ngetik lagi CA 0001 boleh ya kalau nggak ada turunannya. Nah ini ada kas, tapi karena di sini tadi ada turunannya, maka ini kita kasih nomor kas 100 ya. Ini current asset, kategorinya aktiva lancar, peringkat 2 tidak,
IDR. Pada kas ini ada subnya lagi, ya berarti kita klik iya ya, kita klik iya. Ini tidak aktif nggak apa-apa, yang penting ini kliknya iya. Jadi setelah 1 kan 2, simpan. Nah seperti ini, nanti letaknya dia sub masuk ke dalam ya. 2 ya, karena kasnya ini kan ada kas di perusahaan ya, tadi kas sama kas di bank. Setelah itu CA 01 ya, ini CA 0101 ya, ini untuk kas di perusahaan ya. Kas di perusahaan ini tingkatannya tidak 2 lagi tapi tingkatannya 3, karena kasnya nanti subnya ini kan tingkatannya 3, tapi ini kas perusahaan nggak ada bawahannya lagi, nggak ada subnya ya, ini tidak. Ini Anda klik, Anda cari mata uang Indonesia, simpan. Nah ini sudah kita lihat posisi letaknya aja sudah seperti ini ya, berarti menandakan subnya Aktiva Lancar, subnya di kas ya. Kas ada subnya lagi, kas di perusahaan. Sekarang yang kedua CA 0102, kita cari di sini kas di bank ya, kas di bank. Kas di bank itu peringkatnya 3 sama dengan ini, nanti harus sejajar. Nah, ini kita ganti peringkatnya 3, tidak, kita pilih EDR. Nah ini simpan. Nah seperti ini ya, Aktiva Lancar, kas. Coba kita tutup dulu ya, kita tutup. Jadi ini kas, subnya Aktiva Lancar, subnya kas, kas subnya kas di perusahaan dan kas di bank ya, kita tutup. Nah nanti kita bisa lihat di daftar rekening, klik 2 kali, tinggal Anda oke ya. Jadi di sini ini di laporan daftar rekening, klik 2 kali langsung Anda oke ya. Nah ini sudah masuk tadi ya, Aktiva Lancar, ada kas perusahaan, kas di bank ya, seperti ini. Kalau di laporan ya nggak masuk ke sub-sub kayak tadi waktu kita input ya, ini langsung sejajar ya, seperti ini. Nah sekarang kita lanjutkan lagi daftar rekening berikutnya. Tadi ada piutang perlengkapan sewa ya, piutang perlengkapan sewa. Nah ini kan piutang kan masih di Aktiva Lancar, CA 01. Nah ini kan tinggal ngikuti nanti 00 ya, CA 02, berarti setelah 1 CA 02 ya, 00 nih CA 0200. Nah ini toh, ini tadi kan 01, sekarang 02, karena nanti harus sejajar dengan kas ini. Keterangannya tadi piutang. Oh, maaf, ini tambah dulu ya, tadi belum saya tambah. CA 0200, di sini ada piutang ya, ada piutang peringkatnya 2, tetapi di sini piutang tidak ada subnya ya, berarti tidak. Mata uangnya Indonesia, simpan. Nah ini ya, sejajar seperti ini. Berikutnya ada piutang, ada perlengkapan tadi ya, CA ya, CA 0300, kategori perlengkapan ya, perlengkapan. Ini mata uang, ini ya IDR, simpan. Nah sejajar ya, seperti ini. Ada tadi sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka. Ini berarti CA 0400, keterangannya sewa dibayar di muka. Ini juga, ini sudah 2, tidak. Mata uang IDR Indonesia, simpan. Nah seperti ini ya, jadi tingkatannya piutang perlengkapan sewa itu sejajar dengan kas ya. Selanjutnya di sini ada Aktiva Tetap peralatan dan kendaraan ya, peralatan dan kendaraan.
aktiva tetap, peralatan, dan kendaraan. Kita cari, ini Anda klik ya, ini ya aktiva tetap, langsung di sini kategori aktiva tetap fixed asset ya, FA tadi kendaraan ya namanya, ini harus diisi dulu ya, ini FA 0. Sebentar saya lihat dulu untuk aktiva tetap FA, ya ini masih judulnya, baru nanti FA 01 sama dengan kas ya, ini nomornya FA 0000, enter, aktiva tetap ya, langsung simpan, masuk. Setelah itu langsung kita ketik FA 0100 sama kayak di kas ya, nanti sejajar dengan kas. Ini tadi peralatan ya, apa kendaraan dulu ini, sebentar saya lihat, peralatan baru kendaraan, peralatan. Nah ini peralatan tingkat 2 tidak, karena peralatan enggak ada subnya, IDR simpan. Nah baru setelah kendaraan ya, peralatan ini FA lagi, FA 0200 ya, setelah 1 ini kan 2, peralatan kendaraan ya, kendaraan ini kalau masih kosong ya kita pilih simpan. Nah seperti ini ya. Ini berikutnya, setelah kendaraan ada hutang lancar. Hutang lancar itu ada hutang usaha ya, hutang lancar kita cari, ini sudah hutang kewajiban ya, kewajiban lancar itu hutang lancar ya. Ini ada CL 0000 ya, kita kasih judul dulu, hutang lancar. Nah ini ya, hutang lancar, simpan. Nah berikutnya dari hutang lancar ini ada rekening ya, sub rekening 0100, hampir sama semua ya, ke penomorannya 100, 20, 30, tapi subnya beda-beda ya. Ini kategorinya termasuk apa ya, beda-beda. Ini hutang lancar, ada hutang, ini tadi hutang usaha ya, hutang usaha. Nah ini tingkatannya 2, IDR simpan. Nah ya, hutang usaha. Berikutnya ada hutang lama, langsung saya masuk ke modal ya, modal ini 100, 200. Nah, modal Stekom, privé Stekom, masuk ke modal, Anda klik modal, ini langsung sudah masuk sini, tinggal kita ketik sama dengan ini 0000 judulnya ya, kita ketik modal. Nah ini langsung simpan. Nah ini baru rekening ya, rekening yang akan diposting itu EG 0100 ya. Ini ada modal. Nah di sini simpan, terus ada EG 0200, ada privé mata uangnya, IDR simpan. Nah seperti itu ya. Berikutnya ada modal sudah pendapatan jasa ya, pendapatan kita cari di sini pendapatan lain-lain ya, pendapatan usaha ya, masuk pendapatan usaha. Pendapatan itu Anda nggak usah bingung, ini ada IN ya, di sini kategori tinggal Anda IN 004 kali ya, baru Anda ketik pendapatan ya, ini langsung simpan, subnya IN 0100, pendapatan usaha ya, pendapatan usaha simpan. Nah di sini seperti ini ya. Berikutnya ada biaya ya, pendapatan lain-lain.
pendapatan lain-lain, kita bisa milih ini pendapatan, kita cari ya pendapatan lain-lain, kewajiban lain-lain, modal, pendapatan usaha, koreksi harga pokok, pendapatan lain. Ini ya pendapatan lain. Nah ini sudah ada OI ya, OI 0000 pendapatan lain-lain. Ya pendapatan lain-lain, simpan, baru nanti di sini ini OI ya, OI 0100 ya, ini pendapatan lain-lain. Nah ini sudah ada semua, sudah langsung kita simpan. Nah ini ya pendapatan lain, pendapatan lain-lain, biaya. Sekarang kita masuk biaya gaji, ada biaya angkut. Nah masuk ke expense ya, beban. Ini beban, nomornya berapa, ini sudah ada EX, tinggal kita ketik EX 0000 dulu, kita ketik rekeningnya ya, rekening induknya, simpan. Baru kita ketik ini EX, ini enggak usah, kalau bingung ya atau lupa ini aja. Nah ini Anda ketik EX 0100 ya. Ini tadi beban apa ini? Beban gaji sama beban angkut ya. Beban gaji ini sudah ada semua ya, simpan. Terus lagi ya EX 0200. Nah ini ya, ini bebannya tadi, beban angkut ya, beban angkut mata uang IDR, simpan. Nah ini ya beban gaji, beban angkut, ada lagi beban listrik dan beban lain-lain ya, beban listrik dan beban lain-lain. Berarti di sini ada EX 0, setelah 200 kan 300 di sini beban listrik dan air. Ini tinggal diklik ya, mata uangnya IDR, simpan. Terus ada lagi EX 0 setelah 300 400. Nah ini beban lain ya, beban lain-lain. Nah ini mata uang kalau nggak ada, nah ya seperti ini, simpan, dia akan sejajar. Setelah ini sudah ya, ini kita ngisinya. Nah nanti untuk tampilannya, nah sekarang untuk tampilannya di sini kita masuk, tutup dulu ya, udah selesai tadi daftar rekening, klik 2 kali langsung di OK. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Jadi ada aktiva lancar, kewajiban lancar, modal, beban, aktiva tetap, pendapatan usaha, dan pendapatan lain-lain ya. Ini cara memasukkannya tadi seperti itu ya, memasukkan nomor dan nama rekening, jangan sampai keliru, karena kalau keliru dia tidak mau menutup ya. Sepanjang kita ngisi tadi, yang ngisi di sini ada kekeliruan sedikit, mungkin ini harusnya 3, Anda lupa 2, atau ini harusnya ya tapi tidak, itu ya kadang, tapi dia otomatis program ini akan menyorot mana yang salah, nanti bisa kita telusuri ya itu. Jadi hari ini kita mengisi nomor dan nama rekening. Untuk minggu depan kita akan memasukkan jurnal umum ya, transaksi masuk ke jurnal umum. Nah seperti itu ya. Nah, jadi jangan lupa di sini aktifkan, kita pilih Stekom, tapi tidak di sistem manager, tapi sudah dimasuk ke buku besar ya. Buku besar jangan lupa yang maintain itu Anda pilih. Pertama adalah parameter ya, untuk menyesuaikan supaya jurnalnya bisa masuk ya. Ini parameter, kalau sudah Anda isi 1, Anda aktifkan hanya manual, terus Anda simpan ya. Berikutnya
yang kedua daftar rekening. Nah, sudah kayak tadi kita baru masuk ke daftar rekening ya, seperti ini. Nah, sekarang saya terangkan dulu, ini tak saya tutup untuk kode tadi ya. Di sini tingkatannya menunjukkan, jadi ini cara-caranya ya. Untuk level atau tingkat menunjukkan rincian dari daftar rekening di mana akan dibentuk suatu tujuan tertentu ya, dan maksimal 6 level. Itu untuk tingkatannya. Kalau rekening pengendali merupakan rekening yang tidak diisi atau posting dengan transaksi ya. Rekening pengendali ini merupakan kepala bagi rekening yang lain ya. Kepala rekening atau rekening yang tidak bisa diposting ya, dapat diisi dengan transaksi. Ini digunakan untuk mengelompokkan dan menjumlah semua rincian rekening yang terkait ya. Jadi seperti di slide ini lagi ya, ini sebetulnya adalah kepala rekening ya. Terdapat kategori kepala rekening karena Aktiva Lancar nggak bisa diposting ya. Yang bisa diposting ya yang sheetnya itu, piutang, persediaan ya. Aktiva Lancar ini kan hanya kepala rekening. Aset lancar maksudnya itu suatu perusahaan mempunyai harta atau mempunyai aset. Asetnya itu dibagi dua, aset lancar dan aset tetap. Artinya perusahaan itu mempunyai harta tetap dan harta lancar. Harta lancar itu ya yang sering keluar masuk di perusahaan, seperti kas. Kas itu kan kita terima, kita mengeluarkan, terima lagi pendapatan, mengeluarkan lagi. Itu kan Aktiva Lancar. Piutang itu juga pendapatan tapi belum diterima ya, berupa tagihan atau faktur. Nah, ini ya. Aktiva tetap itu juga harta, tetapi tidak setiap saat harta yang kita miliki, yang dimiliki perusahaan langsung dijual, tidak ya. Tapi dalam jangka waktu tertentu, mungkin hitungan 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun baru dijual ya. Aktiva tetap mungkin perusahaan punya mobil itu untuk mengangkut barang-barang dagangan, kan nggak mungkin setiap tahun dijual ya, paling tidak mungkin 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun. Nah, itu tapi tetap harta perusahaan, maka dinamakan Aktiva tetap ya. Ini ya, jadi di sini saya harapkan untuk pertemuan ini bisa semua mengerjakan ya, dipraktekkan, karena ini mudah, hanya masukkan nomor dan nama rekening ya. Memang saya hanya membagi itu saja biar sedikit tapi paham, daripada saya nanti memberikan banyak sekali Anda kurang paham ya. Semoga apa yang saya terangkan hari ini Anda bisa paham semua. Kalau belum paham, belum mengerti, belum jelas, bisa Anda WA di grup ya. Ini jadi hanya memasukkan nomor dan nama rekening saja ya. Ini nah, minggu depan baru kita masuk ke jurnal. Saya harapkan di dalam membuat jurnal Anda sudah paham betul ya. Anda sudah paham betul bagaimana membuat jurnal. Contohnya diinvestasikan ya, diinvestasikan sebesar 10 juta untuk usaha, maka jurnalnya bagaimana. Nah, ini saya harapkan Anda sudah mampu membuat jurnal, yaitu kas pada modal ya, kas pada modal sebesar 10 juta. Terus dibeli peralatan kantor tunai. Nah, itu jurnalnya apa? Dibeli peralatan kantor tunai, berarti kita ada pemasukan peralatan tapi ada pengeluaran berupa kas. Nah, maka peralatan kantor pada kas ya. Karena kalau yang dikredit itu biasanya sebelah pengeluaran ya. Itu rumusnya juga sudah ada ya. Jadi besok saya harapkan Anda sudah siap, sudah paham dengan jurnal, karena di dalam lab ini itu ada soal-soal transaksi, langsung kita memasukkan jurnalnya ya. Jurnal-jurnalnya kita masukkan. Nih ya, jadi hari ini kita masuk di kelompok rekening. Saya harapkan untuk materi hari ini bisa paham semua ya.
Dan saya juga tetap menghimbau jangan lupa jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan, karena virus corona ini masih ada ya itu. Ya, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa Anda praktekkan. Tidak ada tugas ya, tidak ada tugas, tapi paling tidak Anda bisa mempraktekkan kayak saya tadi ya. Ya ini ya, berarti ini sudah selesai materinya. Terima kasih sekali lagi, selamat siang.